Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan, di mana tempat kita membahas sepak bola dengan santai tapi ada analisisnya. Sebenarnya ini omongan kita, omongan gua, banyak benernya juga. Kita klaim-klaim aja sendiri. Dan buat teman-teman yang subscribe, yang nonton, yang komen, like, terima kasih ya. Gue ucapkan buat lu, semoga lu semua dalam keadaan sehat. Dan Hari ini kita akan bahas timnas U19 ya, U19 yang berlaga di AFF lawan Thailand. Nah, tapi sebelumnya gue mau kasih tahu dulu karena gua lagi, maksudnya apa ya? Baru upload lagi nih, lumayan sibuk karena lawannya rasa males ya. Alhamdulillah lagi ada padet sono sini, ada nge-MC sono sini, acara sono sini, event sono sini, siaran sono sini. Jadi sampai lupa sama YouTube sendiri, sampai lupa sama para pakar bola lovers nih. Nah, jadi sekarang kita mulai aktif lagi, gue mulai aktif lagi bahas sepak bola. Nanti gue bahas transfer, tapi yang menarik hari ini adalah pertandingan AFF U19 antara Indonesia berhadapan dengan Thailand. Menurut gua, pertandingan tadi atau timnas yang barusan kita tonton adalah pertandingan yang paling seru kayaknya yang gue lihat, yang paling enak gue lihat ya di babak pertama. Tapi sebelumnya gue mau apresiasi buat timnas ya. Sekarang level kita itu sama Thailand tuh udah sama, bahkan harusnya sekarang udah bisa di atas Thailand. Lawan kita di ASEAN itu cuma tinggal Thailand nih ya. Belakangan kayaknya susah menang lawan Thailand. Yang senior juga lawan Thailand agak kesusahan. Sekarang gue yakin dan percaya di usia muda karena masih asri, karena yang ada di dalam pikirannya hanya sepak bola. Gue hidup untuk sepak bola bisa menghidupi gue, keluarga gue dan lain-lain. Itu masih asri, fokus jiwa dan raganya di sepak bola. Itu yang terjadi. Main semua semangat, ngotot 90 menit. Walaupun di babak kedua gantian dibombardir, tapi gue yakin U19 atau usia-usia muda timnas ini ya emang lagi jago-jagonya. Kita lihat tadi fisik, lari menang semua, lari, sprint. Ketika adu sprint menang semua. Tabrakan nggak pernah selalu kalah. Pasti ada menangnya. Pasti lebih banyak menang kita nabrak. Ngeprak orang di saat momen yang pas aja ngepraknya. Jadi lumayan lah, nikmat ini adalah aset ya, aset kita buat di ya nanti, karena lawan kita nih ketika udah senior ya dia juga itu Thailand yang itu juga, walaupun di mix sama senior Thailand, tapi ya auto itulah rata-rata pemain Thailandnya, dan kita juga udah siap mengantisipasinya, bahkan level kita udah di atas nanti. Makanya pertahanin Sintayong. Mau ada Paiwan Bule di lapangan setiap hari ya, mau dibikin konten apa, gue sekarang bodo amat. Yang penting kalau timnasnya menang, Indonesia menang, kita lupa lah sama hal-hal kayak gituan lah ya. Jadi mau dibilang ini siapapun, semua berkontribusi, oke? Termasuk kita sebagai penonton, sebagai fans berkontribusi, karena udah menyuarakan dukungan, udah ngedoain, jadi semua berkontribusi. Oke, kita masuk ke pertandingan. Nih, yang nikmat, yang seru di babak pertama adalah timnas kita bermain pressing, high press, di atas banget. Yang gokil ya, biasanya kalau high press di atas, bola udah lewat ke garis pertahanan Indonesia, kita biasanya orang yang main high press tinggi, press di atas. Ketika bola udah lewat terus musuh masih tetap dapat, itu banyak ruang yang kosong. Ya, itu kalau main press tinggi tuh. Tapi tadi timnas kita ketika di press di atas, Thailand bisa ngoper bola ke depan, direct ball ke depan, pemain kita juga bisa ngepres area. Lu lihat kalau tadi, aduh papan gue jauh lagi. Ketika di area Thailand, pemain kita banyak nih, ada 4-3 itu udah pasti tuh ngepres, sehingga ngeganggu, bikin Thailand gak nyaman. Yang bisa dilakukan Thailand cuman direct ball. Wah, long pass nggak jelas. Tapi ketika long pass nggak jelas, kebetulan dapat, tiba-tiba pemain Indonesia yang press ini turun, nggak ketinggalan. Jadi harus ngisi ruang lagi sebelum ruang pertahanan. Diisi ruang juga sekaligus 3. 1 orang megang bola, 3 ngejagain begini. Ada 2 orang, 4 yang ngejagain. Jadi itu yang tidak itu yang keren dilakukan Indonesia, yang berhasil membuat pemain Thailand tidak bisa melakukan kreativitas. Itu yang gue senang di babak pertama.
Karena biasanya kalau main press tinggi, ketika bola langsung direct ball terus dapet, wah itu bahaya tuh, counternya itu bahaya. Tapi ketika Thailand masih udah bisa menguasai bola di lini pertahanan Indonesia pemainnya langsung turun, langsung bikin kurungan. Pasti lu lihat tadi tayangan-tayangan itu, 3 kalau enggak 4 orang minimal buat ngepung areal. Itu luar biasa. Tapi gua deg-degannya adalah di babak kedua. Biasanya kalau main high press itu harusnya sudah bisa menciptakan gol banyak. Karena high press bisa dikatakan berhasil ketika di lini belakang tidak nyaman dan tendang bola asal-asalan, sehingga kita dapat dan kita menciptakan peluang. Kalau dibilang peluang Indonesia banyak, peluang Indonesia memang banyak, tapi probability-nya untuk menciptakan golnya itu yang masih tipis. Selain Ronaldo, selain Kuateh ya tadi ya, selain Ronaldo itu siapa lagi coba yang bener-bener kayak probability-nya tinggal satu lawan kiper, tinggal apa ya, bola shoot on target yang kenceng, itu udah nggak ada. Itu nggak ada. Peluang memang ya udah ada sekenanya aja. Ini yang tinggal dirapihin lagi sama Sintayong, bagaimana caranya menciptakan peluang tapi probability-nya untuk menciptakan gol besar. Jadi bisa terciptanya gol itu. Nah, di babak pertama ini udah enak banget Indonesia. Thailand nggak bisa ngapa-ngapain. Gue pikir, wah ini seru ya. Tapi gini nih. Pemain kita, gue masih ngelihat ketika satu orang pemain kita ngegocek pemain musuh, ngegocek aja sekali, dia langsung kayak ketagihan, pengen gocek lagi kayak nih gue kayaknya Iniesta nih gue nih. Gue nih Isco. Bisa gocek sampai depan. Kalau gue masih ngeliat begitu, harusnya ada bola yang dipassing tapi masih digocek lagi. Harusnya ada bola yang enak buat throw passing nyangkut. Masih kayak gitu tuh, ya. Sama selain Marcelino, gue belum ngeliat tadi si Hoki itu yang bener-bener dapat bola asik banget. Belum, karena apa? Marcelino kadang dia agak deep tuh di belakang, yang ngasih terobosan ke Hoki belum kelihatan. Ronaldo Kuateh itu oke lah ya. Gue bisa bilang Ronaldo Kuateh itu adalah mirip sama ketika Theo Walcott baru main di Arsenal, ya. Lari, fisik, kenceng, tapi dribble bola belum tenang. Gue harus akuin itu, dribble bola belum tenang, akselerasinya belum terlalu licin kalau lagi megang bola. Untuk cepat, kita butuh pemain gitu, apalagi buat counter attack. Tapi untuk kayak membangun serangan, untuk passing ke striker, gue belum melihat tadi Ronaldo Kuateh melakukan itu. Nah, sebelah kanan sebenarnya itu punya banyak ruang, ya. Selain wing kanan kita, ya, Kakang nih sering banget dia overlap dan dapat peluang untuk melakukan apa sih, cut inside, entah cut back, itu harusnya bisa dilakukan tapi berkali-kali kena orang lagi, ya. Bahkan Tata, ya, ini gua yang cukup keren di sebelah kiri memang. Tata ame Kuateh bener-bener gantian. Kalau Tata maju, Kuateh agak nahan, ya. Kalau misalkan ya pokoknya saling babak pertama itu perfect banget Indonesia udah. Kalau memang kualitas pemain Indonesia bisa seperti itu, wah, gue yakin lawan Thailand aja mah lewat harusnya. Nah, dan kita harus kehilangan Marcelino. Ini jujur, kehilangan Marcelino benar-benar pengaruh ternyata. Ya, gue satu orang yang bisa delay bola, yang lebih tenang di tengah, itu benar-benar kehilangan itu, sehingga apalagi pas dari langsung babak kedua dibombardir. Beruntung kayak ya Ferrari main masih oke. Kita berhasil juga kayaknya diselamatkan. Kredit buat Cahyo, sang kiper ini bermain bagus banget. Ada beberapa kali save, bahkan bola-bola cut inside begitu dari pinggir masih dapat ditepis karena agak maju dikit. Ini luar biasa ya. Selain bola kayak gini, maksud gue yang probability-nya itu gede, itu Thailand dapat 2 kali. Pertama, umpan terobosan dari gelandang Thailand yang melewatin back Indonesia, 1 lawan kiper, akhirnya kena sama Cahyo, kena kaki. Itu tuh kalau Indonesia belum dapat kayak gitu. Itu Thailand dapat 2 kali. Yang kedua tuh dapat di tengah. Ini Cahyo, gue bisa bilang mungkin man of the match-nya Cahyo lah ya. Cahyo, sang kiper Indonesia kalau menurut gue. Gue nggak nonton sampai habis terus man of the match-nya siapa, tapi Cahyo harusnya oke, karena di tengah babak pertama kita oke, babak kedua lost banget.
di depan nggak dapat bola babak kedua, dan Cahyo bener-bener semangat. Selain kiper, dia nggak ragu untuk ngomelin teman-temannya di depan, untuk ngasih semangat di depan. Itu yang harusnya dilakukan oleh kiper Cahyo, respect. Nah, pertanyaannya adalah gimana di babak kedua? Karena ada yang bilang Thailand itu tahu bagaimana cara bermain Indonesia, makanya dikasih dulu babak pertama Indonesia nyerang, nanti babak kedua kita sikat gantian. Menurut gua enggak deh, enggak. Kan agak ada sedikit perbedaan Indonesia yang dulu sama Indonesia yang Sintayong. Beda pelatih pasti beda gaya permainan. Ya karena itu Indonesia nggak bisa golin aja di babak pertama. Kalau enggak juga kelebekan itu di babak kedua si Thailand menurut gua. Nah, Thailand itu bisa memanfaatkan mungkin fisik. Gue juga akui, gue juga mewajarkan kalau Indonesia keteteran di babak kedua. Ya walaupun keteterannya juga lumayan parah. Yang harus dikecilin itu volume, kita bisa meminimalisir serangannya. Ditekan, gue yakin pasti ditekan. Main high press babak pertama, high press di area Thailand. Begitu Thailand masuk belakang, masih di press area di tempat kita. Itu menguras fisik yang luar biasa. Gue mau ngamini, apalagi fisik Asia ya. Pemain-pemain luar aja Eropa pun kalau main babak pertama Indonesia, babak kedua itu pasti lemes. Nah, tapi bagaimana nanti ketika kalau main begitu lagi Indonesia meminimalisir blunder-blunder aja kalau misalkan bertahan di babak kedua, dan harus menciptakan gol di babak pertama di pertandingan berikutnya. Nah, kira-kira seperti itu. Karena di pertandingan berikutnya secara teori Bungkus tadi bilang harusnya bisa menang, karena secara teori Filipina sama Myanmar itu di bawah Thailand. Nah, ini dia nih. Tapi mudah-mudahan Marcelino nggak cedera parah ya, bisa main lagi. Gue yakin kasih press di babak pertama Filipina nanti hari Jumat. Tapi ciptain gol di babak kedua, tetap nggak tenang. Di babak pertama full nggak tenang pemain Filipina, di press tinggi di atas pressnya, golin. Tapi babak kedua jangan blunder di belakang. Udah menang 2 poin. Filipina Myanmar selesai. Kita bisa lolos ke tahap selanjutnya. Itu menurut gua. Dan ya udah. Kira-kira segitu aja dulu. Nanti gua akan bahas seputar transfer, karena transfer kan gue yakin nih lu tuh bingung harus percaya siapa ya. Selain ada kiblat Fabrizio Romano, media-media yang lainnya kan kadang kurang ajar juga nih, berita yang sebenarnya nggak ada diada-adain kayak gitu, diserunya ditransfer gitu. Cuman gue nggak terlalu seneng ngikutin jendela transfer karena banyak hoax yang beredar. Jadi kita bingung mau percaya siapa ya. Tapi makanya nanti ketika fix gue akan bahas. Oke? Ya udah gitu dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Pakar Bola Komentari Sepak Bola dengan Kesotawan. Jangan lupa dengerin podcast Boba Bola Banget di aplikasi Noise, NOICE, bareng gue dan Jerry Arvino. Di podcast Boba di Noise, download di App Store, di Play Store, gratis ya. Android, iPhone, bisa dengerin dimanapun kapanpun. Mau itu bakalan penuh data dan penuh tawa tentang sepak bola. Oke? Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.